Jadi sebuah kewajiban buat Mima untuk menyelesaikan rangkaian dari anime Karakai Joujo no Takagi-san. Sebagai penutup dari keseluruhan season, tentu saja movie-nya jadi harus dibahas kan? Dan tentunya ini adalah requestan kalian paling banyak untuk Mima bahas sampai movie-nya. Ya udah deh, nggak usah cerita panjang di awal, karena kayaknya kalian juga udah tahu kan ini tentang apa. So, inilah dia Karakai Joujo no Takagi-san, the movie. Memasuki tahun ajaran baru, kini Nishikata dan Takagi sudah kelas 3 SMP, dan tentu saja sampai saat ini Takagi masih menjahili Nishikata. Setiap Nishikata dijahili, Nishikata masih tetap mempertahankan rutinitasnya untuk melatih fisik. Jadi setiap dia dijahili, Nishikata akan push up 3 kali dan memasukkan uang ke tabungan hukuman karena kalah dari Takagi. Semua ini adalah bentuk motivasi Nishikata agar dia semangat menang dari Takagi. Lalu di sini, terlihat Hamaguchi yang sangat sedih karena ternyata di White Day dia gagal menyatakan perasaannya kepada Hojo. Bukan karena ditolak, tapi karena Hamaguchi tidak berani. Selain itu, Hojo baru-baru ini menolak ajakan Hamaguchi untuk liburan musim panas bersama karena Hojo sudah ada rencana liburan ke Kanada dengan keluarganya. Sebenarnya ada kesempatan Hamaguchi menghabiskan libur musim panas dengan Hojo 1 hari saja, yaitu menemani Hojo membeli perlengkapan liburan. Tapi Hamaguchi baru ingat kalau hari itu berbarengan dengan festival Mushiokuri. Di festival itu Hamaguchi menjadi relawan. Mendengar hal itu, Kimura dan Takao sayangnya tidak bisa menggantikan Hamaguchi. Nishikata pun menawarkan diri untuk mengganti Hamaguchi karena kebetulan dia tidak ada acara sama sekali. Hamaguchi tentu saja sangat berterima kasih kepada Nishikata. Dia pun memberi saran kepada Nishikata untuk mengajak Takagi juga. Nishikata harus memanfaatkan liburan musim panas terakhir di masa SMP ini. Dari perkataan itu Nishikata jadi memikirkannya, apakah harus mengajak Takagi atau tidak. Saat Nishikata melamun, Takagi menanyakan kepada Nishikata apakah dia pernah melihat kunang-kunang atau tidak. Nishikata tentu saja heran kenapa Takagi tiba-tiba menanyakan hal itu. Takagi pun memberitahu kalau dia sangat ingin melihat kunang-kunang, tapi ingin bersama Nishikata. Mendengar hal itu Nishikata jadi tersipu malu, kenapa Takagi sangat ingin pergi bersamanya. Sepertinya tidak hanya Nishikata sih yang aneh kenapa Takagi menanyakan hal itu, pasti kalian juga kan? Jadi alasan Takagi mengajak Nishikata semua itu bermula ketika di jam pelajaran berenang. Di sana Mano menceritakan kalau ada mitos yang beredar, ketika kita melihat kunang-kunang bersama orang yang kita cintai, maka cinta itu akan abadi. Nah, itulah alasan kenapa Takagi ingin mengajak Nishikata. Di malam harinya, Nishikata masih memikirkan apakah dia harus mengajak Takagi atau tidak ke festival Mushiokuri. Tapi jika diingat-ingat lagi, Takagi kan ingin melihat kunang-kunang, maka dari itu Nishikata pun pada akhirnya mengajak Takagi ke festival itu karena di sanalah mereka bisa melihat kunang-kunang bersama. Takagi yang menerima ajakan itu tentu saja sangat senang. Saking senangnya dia langsung menelpon Nishikata kalau dia mau pergi ke sana. Oh iya, di sini Nishikata belum tahu loh arti melihat kunang-kunang bersama. Itulah kenapa dia tidak ragu mengajak Takagi. Hari festival pun tiba. Baik Nishikata dan Takagi sama-sama menikmati kegiatan membantu festival. Bahkan Nishikata hebat loh menenangkan anak kecil yang ketakutan di tengah festival. Takagi saja sampai memuji kemampuan Nishikata ini. Setelah melalui rangkaian yang panjang, kini tugas Nishikata pun selesai. Dia izin pamit karena sudah menyelesaikan tugasnya. Kini saatnya Nishikata dan Takagi mencari kunang-kunang. Di tengah keheningan, Nishikata memberitahu Takagi kalau menurut info dari Pak Kakek yang tadi mengatakan kalau tahun ini kunang-kunang tidak muncul. Takagi pun tersenyum. Dia memberitahu kalau sebenarnya Takagi tahu kalau kunang-kunang akhir-akhir ini sudah sangat sulit ditemukan. Datangnya Takagi ke sini adalah sebuah harapan terakhir sih. Bisa saja kan keajaiban datang. Mengetahui semangat Takagi seperti itu, Nishikata akan berusaha mencari kunang-kunang juga. Tapi walaupun harapan mereka akan keajaiban sangatlah besar, sayangnya sampai acara selesai mereka berdua tidak menemukan kunang-kunang satupun juga. Dengan terpaksa mereka harus pulang tanpa melihat kunang-kunang dan terlihat kekecewaan yang mendalam dari Takagi. Liburan musim panas tiba, Pak Tanabe meminta semua muridnya menjaga diri karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian. Sebelum berpisah, seisi kelas pun berfoto bersama karena sebentar lagi mereka lulus. Setelah berfoto bersama, terlihat Mina yang sedang memberitahu Yukari kalau ada kemungkinan Sanae akan SMA di luar pulau. Sanae pasti akan mengejar impian atletnya di sekolah yang lebih baik lagi. Yukari sangat sedih, tapi perpisahan adalah hal yang harus mereka terima agar ada kemajuan untuk masa depan mereka kelak kan. Yukari dan Mina pun berjanji akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan Sanae. Lalu di sini Takagi membahas liburan musim panas ke depannya akan seperti apa. Sejauh ini, Takagi belum ada alasan untuk bisa bertemu dengan Nishikata selama liburan musim panas nanti. Saat Takagi mencari kegiatan apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara kucing di atas kuil.
Dengan cepat mereka pun berlari ke atas sana dan ternyata memang ada kucing kecil berwarna putih yang sangat lucu. Mereka berdua pun mencari induk dari si kucing ini, tapi setelah berkeliling ternyata tidak ada. Kucing ini berarti tidak ada pemiliknya. Melihat tubuhnya yang kecil akan sangat kasihan kan jika dibiarkan sendirian. Sebenarnya Nishikata sangat ingin memelihara, tapi sayangnya ibu Nishikata alergi kucing. Begitupun Takagi, dia tidak bisa memelihara kucing karena ayahnya pernah dicakar, dan dari sanalah ayahnya tidak bisa mengizinkan Takagi memelihara kucing. Takagi melihat kucing ini sepertinya lapar, maka dari itu mereka memutuskan datang ke toko hewan, menanyakan makanan apa yang pas untuk kucing sekecil ini. Untungnya pemilik toko ini yang bernama Ota sangat ramah. Dia memberikan rekomendasi makanan yang tepat dan bagaimana mereka harus merawatnya. Setelah membeli makanan, mereka pun kembali ke kuil menyiapkan tempat tinggal sementara untuk kucing ini. Nishikata pun mengajak Takagi untuk berlomba mencari nama yang tepat untuk si kucing. Jika kucing ini merespon, berarti dialah pemenangnya. Tentu saja Takagi setuju. Nishikata berpikir dengan sangat keras nama apa yang tepat. Dia memilih nama Shiro dan Yuki, tapi yang terjadi si kucing diam saja. Kini giliran Takagi, dan Takagi memberi nama Mi, tapi hasilnya sama seperti Nishikata. Tidak ada respon sama sekali. Saat mereka mencari lagi nama yang tepat, tiba-tiba saja kucing ini melompat ke arah taman bunga. Dia bermain-main dengan sangat senang. Mengetahui kalau kucing ini suka bunga, mereka pun memutuskan memberi nama Hana, yang artinya bunga. Dan ternyata kucing ini langsung merespon ketika dipanggil nama Hana. Sejak hari itu, Nishikata dan Takagi jadi benar-benar punya kegiatan menghabiskan liburan musim panas bersama. Mengurus Hana adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan. Tapi karena mereka tidak bisa membiarkan Hana diam di sini terus, maka dari itu Takagi dan Nishikata membuat selembaran mencari majikan baru untuk Hana. Setelah membuat selembaran, mereka pun mulai menyebar selembaran itu di setiap tempat, termasuk di depan toko hewan milik Ota. Hari demi hari mereka habiskan waktu bersama Hana, tapi sampai hari ini pun belum ada yang menghubungi Takagi untuk mengadopsi Hana. Tapi walaupun begitu, Nishikata sangat menikmati waktu bersama Hana. Dia bahkan membuatkan Hana berbagai macam mainan. Lalu di sini saat jam 5 pagi, Nishikata yang ketiduran karena membuat mainan tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara hujan yang sangat deras. Tentu saja Nishikata langsung berlari untuk menyelamatkan Hana. Tidak hanya Nishikata sih, Takagi juga ikut berlari menuju kuil dan benar saja, terlihat Hana basah kuyup karena dia mengejar mainan bolanya. Takagi untungnya membawa handuk, dia pun segera mengeringkan Hana, termasuk mengeringkan Nishikata juga. Karena mereka bangun terlalu pagi, pada akhirnya mereka bertiga kelelahan dan tertidur di halaman kuil sampai matahari terbit. Di keesokan harinya, Takagi memberitahu Nishikata kalau sepertinya Takagi akan membujuk ayahnya mengizinkan Takagi mengurus Hana. Tentu saja Nishikata sangat senang, karena berarti dia bisa bermain dengan Hana sepuasnya. Hari yang dinanti pun tiba, Takagi mengajak Nishikata mencabut semua selembaran karena ternyata ayah Takagi sudah mengizinkan Takagi memelihara Hana. Kabar baik ini mereka sampaikan juga kepada Ota, dan tentu saja Ota sangat senang. Saking senangnya, Ota memberikan hadiah untuk Hana. Takagi bebas memilih kalung untuk Hana. Dari sekian banyak kalung yang cantik, Nishikata menemukan kalung motif bunga dan tentu saja ini sangat tepat untuk Hana kan? Setelah mendapatkan kalung untuk Hana, mereka berdua pun pergi ke kuil. Tapi saat mengintip ke tempat tidur Hana, ternyata Hana tidak ada di sana. Awalnya mereka mengira Hana sedang berkeliling kuil, tapi setelah mencari ke setiap sudut kuil, barulah mereka sadar kalau Hana hilang. Saat mereka sibuk mencari Hana, di luar kuil terdengar dua orang anak kecil yang memberitahu ibunya kalau kucing ini mirip dengan kucing mereka yang hilang. Dan saat dipanggil namanya Nana, ternyata Hana merespon. Dari sanalah mereka sadar kalau Hana adalah kucing yang hilang dari anak-anak itu. Nama Nana dan Hana sangat berdekatan, itulah kenapa dia merespon ketika dipanggil Hana. Melihat Hana yang akan dibawa pergi, Nishikata tadinya akan mengejar, tapi Takagi mencegahnya. Karena mau bagaimanapun juga, Hana adalah milik mereka. Mau tidak mau, mereka jadi harus merelakan Hana pergi begitu saja. Dengan langkah yang sangat lemah, mereka mencabut selembaran yang sudah mereka sebarkan. Sepanjang jalan, lonceng dari kalung untuk Hana terus berbunyi, dan hal itu sangat menyiksa untuk Takagi. Maka dari itu, Takagi pun pada akhirnya menangis. Dia tidak bisa membendung lagi kesedihannya kehilangan Hana begitu saja. Melihat Takagi yang menangis, Nishikata pun mendekat. Sambil menggenggam tangan Takagi, Nishikata berjanji kalau untuk kedepannya, Nishikata akan membuat Takagi bahagia sebagai ganti kesedihan hari ini. Nishikata benar-benar bersungguh-sungguh akan membahagiakan Takagi selamanya. Mendengar hal itu, tubuh Takagi yang tadinya bergetar karena sedih, tiba-tiba saja menjadi tenang. Setelah kejadian di hari itu, Nishikata memang menepati janjinya. Senyuman Takagi mulai terbentuk. Mereka bahkan tidak malu lagi datang ke festival musim panas berduaan.
Kebahagiaan tidak hanya didapatkan oleh Nishikata dan Takagi saja loh. Mina dan Yukari mendapat kabar baik juga dari Sanae kalau Sanae akan tetap SMA di pulau ini. Karena kemampuannya bisa dikembangkan di sini. Tentu saja Mina dan Yukari sangat senang, karena berarti masih ada ribuan kegiatan yang bisa mereka habiskan bersama. Kembali ke Nishikata dan Takagi, mereka yang sedang menikmati manisan apel tiba-tiba diambil gambarnya oleh Kimura dan Takao. Sejak jadi komite kelulusan, mereka jadi hobi mengambil kenangan dari setiap kegiatan yang ada. Takao pun memberitahu Nishikata dan Takagi kalau ada loh tempat rahasia melihat kembang api dengan sangat jelas. Dia pun membuka semak-semak dan ternyata memang ada tangga di balik sana. Setelah memberitahu hal itu, Kimura pun mengajak Takao pergi karena Kimura tahu ini adalah waktunya Nishikata dan Takagi berduaan. Baik Nishikata dan Takagi, mereka sama-sama senang bisa mendapatkan tempat seindah ini. Tidak ada yang menghalangi, mereka berdua bisa melihat kembang api dengan sangat jelas. Di tengah letusan cahaya yang indah, Takagi pun memberitahu Nishikata kalau dia akan membahagiakan Nishikata juga. Dan Shin pun berpindah ke festival Mushiokori beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang gadis kecil bernama Chi mengajak orang tuanya melihat lebih dekat kunang-kunang. Dan saat didekati ternyata memang sangat-sangat banyak loh kunang-kunangnya. Tidak lama dari itu barulah terlihat sosok orang tua dari Chi. Mereka adalah Nishikata dan Takagi di masa depan. Melihat kunang-kunang ini membuat mereka jadi nostalgia kan saat zaman SMA dulu. Waduh, gak nyangka ya romantisme SMP bisa membawa Nishikata dan Takagi sampai menjadi menikah. Chi Nishikata juga lucu banget, tapi ternyata Chi mempunyai sifat seperti ibunya, yaitu Takagi, karena Chi sering menjahili Nishikata juga. Oh iya, selain hadirnya Chi, Nishikata dan Takagi juga memelihara kucing loh, namanya Saku, dan dia menggunakan kalung pemberian dari Ota. Oke deh, akhirnya selesai juga rangkaian dari anime ini. Dari season 1 sampai movie-nya udah Mima review. Berarti next video udah saatnya kita pindah ke anime lain. Makasih buat kalian yang setia di channel ini, sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.